Selamat malam Tribuners, saat ini Anda menyaksikan berita terkini Lampung bersama dengan saya Mutiara. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terkini untuk Anda dari berbagai daerah di Provinsi Lampung. Dan inilah berita terkini selengkapnya. Seorang pria asal Lampung Tengah beli pulsa pakai uang palsu. Tim Opsnal Unit Reskrim Polsek Kedaton mengamankan seorang pria lantaran mengedarkan uang palsu alias upal. Pria berinisial MA berusia 20 tahun warga Seputih Mataram, Lampung Tengah diamankan sejak 24 Februari 2022 malam. Kapolsek Kedaton Kompol Atang Syamsuri mengungkapkan, pria tersebut diamankan saat sedang mengedarkan uang palsu pecahan Rp50.000. Modusnya, MA membeli pulsa dengan upal di sebuah konter di wilayah hukum Polsek Kedaton. Awalnya pemilik konter mencurigai lembaran uang senilai Rp50.000 yang digunakan pelaku untuk membeli pulsa tersebut. Korban lalu mengecek uang Rp50.000 yang diserahkan pelaku karena tidak sesuai dengan ciri-ciri uang yang asli. Curiga dengan uang palsu yang diserahkan pelaku, korban lalu menghubungi aparat kepolisian setempat. Dengan sigap, personil Polsek Kedaton mendatangi TKP. Saat itu juga polisi mengamankan pelaku beserta barang bukti. Atang menjelaskan dari tangan pelaku pihaknya menyita 21 lembar upal pecahan Rp50.000. Uang palsu dan 1 unit handphone milik pelaku langsung disita sebagai barang bukti. Dari keterangan tersangka MA, lanjut Atang, diketahui bahwa upal tersebut didapat dengan membeli secara online. Menurut Atang, tersangka membeli uang palsu pecahan senilai Rp50.000 senilai Rp1.050.000 dengan harga senilai Rp350.000. Atang menambahkan, berdasarkan pengakuan tersangka MA baru kali itu mengedarkan uang palsu. Kendati demikian, pihaknya masih melakukan pengembangan untuk mengungkap kemungkinan uang palsu tersebut sudah diedarkan tersangka di sejumlah tempat. Aparat kepolisian menjerat tersangka dengan pasal 245 KUHP tentang peredaran mata uang palsu. Atang juga berpesan kepada masyarakat untuk selalu berhati-hati, lebih teliti bila mendapati orang yang hendak bertransaksi tunai pada malam hari. Berita selanjutnya, sayembara tertib lalu lintas dihadiahi minyak goreng. Jajaran Direktorat Lalu Lintas Polda Lampung menggelar sayembara dalam rangka Operasi Keselamatan Krakatau 2022. Sayembara tersebut ditujukan bagi pengendara kendaraan bermotor yang dinilai tertib dan patuh peraturan berlalu lintas. Ditlantas memberikan hadiah berupa 1 liter minyak goreng kepada pengendara yang memenuhi kriteria tersebut. Dalam gias sayembara pada Sabtu 5 Maret 2022 di depan Masjid Al-Furqon Gulak Galik Bandar Lampung, terdapat sejumlah pengendara motor yang mendapatkan hadiah tersebut. Salah satunya yakni Yuli berusia 48 tahun, warga Teluk Betung Utara ini tak sengaja diberhentikan oleh Polwan Ditlantas Polda Lampung. Awalnya ia bingung kenapa diberhentikan karena sudah memakai helm dan juga masker. Ternyata Polwan tersebut memberitahukan bahwa Yuli patut menjadi contoh bagi pengendara lainnya. Lebih kaget lagi, saat Polwan tersebut memberinya 1 liter minyak goreng, masker dan juga hand sanitizer. Yuli mengaku tak menyangka memenangkan sayembara yang digelar oleh aparat kepolisian. Pasalnya saat itu Yuli berkendara motor untuk mencari minyak goreng. Yuli mengaku kesulitan mendapatkan minyak goreng di pasaran sejak beberapa pekan terakhir. Terlebih lagi dirinya yang juga seorang pedagang gorengan mesti menyiapkan kebutuhan minyak goreng lebih dari kebutuhan rumah tangga. Untuk itu Yuli berpesan kepada pengendara motor lainnya agar mematuhi peraturan berlalu lintas. Siapa tahu bernasib mujur seperti dirinya yang mendapatkan hadiah berupa 1 liter minyak goreng. Berita selanjutnya, 2 truk fuso terlibat kecelakaan di tol Terbanggi Besar. 1 orang luka berat dalam kecelakaan di jalan tol Terbanggi Besar Pematang Panggang Kayu Agung, kilometer 208+400A, Kampung Warga Indah Jaya, Kecamatan Banjar Agung, pada Jumat 4
Maret 2022. Kecelakaan ini melibatkan truk Fuso Box dengan nomor polisi B9428TXP yang menabrak bagian belakang truk Fuso dengan nomor polisi BG8888RN di depannya. Kedua truk tersebut melaju satu arah dari Bandar Lampung menuju Palembang, Lampung, Sumatera Selatan. Akibat kecelakaan ini, pengemudi truk Fuso Box berinisial JS berusia 27 tahun, warga Kelurahan Sodiraya, Kecamatan Raya, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara, mengalami luka berat dan langsung dibawa ke rumah sakit. Pengemudi truk Fuso BG 8888RN berinisial IM berusia 68 tahun, warga Jalan Urip Sumoharjo, Kalidoni, Kodia, Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, dalam keadaan sehat tidak mengalami luka. Kasat menjelaskan, kronologi kecelakaan ini berawal dari kedua truk yang sama-sama melaju dari arah Bandar Lampung menuju Mesuji. Saat tiba di kilometer 208+400A, Kampung Warga Indah Jaya, Kecamatan Banjar Agung, truk Fuso Box menabrak pantat truk Fuso BG 8888RN yang melaju di depannya. Menurut keterangan para saksi dan hasil olah TKP, penyebab terjadi kecelakaan ini karena pengemudi truk Fuso Box dengan nomor polisi B9428TXP tidak konsentrasi. Ia menambahkan TKP merupakan jalan lurus, Corriget. Terdapat marka jalan terputus, cuaca cerah siang hari. Akibat kejadian ini, kerugian material diperkirakan sebesar 70 juta rupiah. Kendaraan yang terlibat kecelakaan sudah dievakuasi dari tol Terpeka dan saat ini sudah berada di kantor exit tol Lambukibang. Berita selanjutnya, oknum sipir Kota Agung diduga lakukan penyalahgunaan narkotika. Seorang oknum sipir diamankan oleh Polresta Bandar Lampung. Pasalnya, oknum sipir tersebut kedapatan memiliki narkoba jenis sabu. Saat ini oknum sipir tersebut masih dimintai keterangan guna mendalami asal-muasal sabu tersebut. Sebagaimana diketahui, jajaran Satres Narkoba Polresta Bandar Lampung mengamankan seorang terduga penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu. Tersangka berinisial D itu disebut-sebut merupakan seorang oknum petugas rutan Kota Agung Tanggamus. Dari informasi yang dihimpun Tribun Lampung, D diamankan bersama 4 orang lainnya di wilayah Teluk Betung Barat, Bandar Lampung pada Rabu 2 Maret 2022 petang. Namun belum diketahui peranan D dalam penyalahgunaan narkoba tersebut. Petugas rutan Kota Agung yang enggan disebutkan identitasnya membenarkan informasi bahwa sipir yang diamankan Polresta Bandar Lampung. Senada Kapolresta Bandar Lampung Kombes Pol Ino Haryanto juga membenarkan perihal informasi tersebut. Namun, ia tidak dapat menjabarkan lebih lanjut mengenai barang bukti dan peranan tersangka. Sementara itu, Kasat Narkoba Bandar Lampung Polresta Kompol Gigi Andri Putranto belum dapat memberikan informasi lebih lanjut. Pasalnya saat ini jajarannya sedang melakukan penyelidikan lebih lanjut dari penangkapan tersebut. Berita selanjutnya, modus pakai nama Kapolsek Kepala Desa di Mesuji hampir jadi korban penipuan. Banyak cara yang dilakukan oleh pelaku penipuan untuk menjerat korbannya. Terbaru, Kades di Mesuji hampir menjadi korban penipuan melalui sambungan telepon. Pelaku mencatut nama Kapolsek Simpang Pematang agar bisa memperdaya korban. Sebagaimana diketahui, aksi percobaan penipuan dengan mengatasnamakan anggota polisi terjadi di Kabupaten Mesuji. Tak tanggung-tanggung, korbannya merupakan seorang kepala desa di Kabupaten Mesuji. Pelaku mengatasnamakan Kapolsek Simpang Pematang. Satu di antaranya yang menjadi korban yakni Kades Desa Margo Makmur Simpang Pematang. Berdasarkan penjelasan dari Kapolsek Simpang Pematang, Kompol Muphian Somad, motif pelaku percobaan penipuan melalui via telepon itu mengaku sebagai Kapolsek Simpang Pematang, di mana pelaku meminta transfer uang senilai 25 juta rupiah kepada Kepala Desa Margo Makmur dengan mengatasnamakan sebagai Kapolsek Simpang Pematang. Namun upaya pelaku tak berhasil.
karena Kepala Desa Margo Makmur langsung mengonfirmasi ke pihaknya. Selanjutnya, Kapolsek menilai kejadian percobaan penipuan ini menjadi kasus biasa saat terjadi pergantian jabatan baru. Seperti Bupati, Kapolres, bahkan Dandim baru pun bisa menjadi korban penyatutan nama untuk melakukan penipuan. Kapolsek menjelaskan usai kejadian tersebut, tim Satreskrim Polres Mesuji langsung mencari jaringan telepon pelaku untuk melihat posisi keberadaan pelaku yang diprediksi berada di daerah Bogor. Lebih lanjut, Kapolsek menyebutkan untuk saat ini pihaknya tidak melakukan upaya pengejaran pelaku yang disebabkan pelaku baru melakukan percobaan penipuan dan belum sampai berhasil melakukan penipuan. Oleh sebab itu, ia menganjurkan seluruh kepala desa jika menemukan kasus yang serupa untuk langsung mengkonfirmasi dan mencari kebenarannya. Berita selanjutnya, ATR BPN Lamsel terapkan BPJS Kesehatan jadi syarat jual beli tanah. Agraria dan Tata Ruang Badan Pertahanan Nasional Kabupaten Lampung Selatan telah menerapkan Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan sebagai syarat untuk mengurus dokumen jual beli tanah. Hal itu dibenarkan oleh Kepala ATR BPN Lampung Selatan Hotman Saragi. Inpres yang dimaksud berlaku mulai 1 Maret 2022 kemarin. Hal itu khusus bagi orang atau pendaftar sertifikat peralihan hak. Karena syarat jual beli sekarang harus menjadi peserta aktif BPJS Kesehatan. Hotman menjelaskan, syarat harus punya BPJS Kesehatan untuk yang membeli melalui transaksi jual beli. Namun untuk ahli waris dan lainnya tidak diwajibkan. Jadi hanya orang pembeli tanah lewat jual beli saja yang harus menjadi peserta aktif BPJS. Kalau peralihan hak karena waris, hibah, lelang maka tidak diwajibkan. Hotman mengatakan pada saat pembeli mendaftarkan balik nama sertifikat ke kantor pertanahan disyaratkan menjadi peserta aktif BPJS Kesehatan. Hotman menambahkan untuk bulan Maret ini pihaknya masih memberikan sedikit kelonggaran bagi yang ingin mengurus tanahnya namun belum memiliki BPJS Kesehatan. Namun pada bulan Maret ini pihaknya masih sedikit memberikan kelonggaran, yaitu pada saat mendaftar balik nama belum diminta BPJS Kesehatan. Tapi nanti akan diberitahu pada saat mengambil sertifikat. Setelah didaftar balik nama baru, pihaknya meminta pemilik sebagai peserta aktif. Sehingga pemilik ada waktu untuk mengurus BPJS Kesehatan bagi yang belum menjadi peserta aktif. Pada saat ke kantor pertanahan untuk mendaftar balik nama karena jual beli. Baiklah Tribuners, itulah berita terkini Lampung bersama dengan saya Mutiara. Selamat malam dan sampai jumpa.